Halo guys, kembali lagi bersama saya. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai try catch dan menampilkan error message. Ya, seperti namanya ya, try catch. Ya, kayak pada pemrograman umumnya kan kita ada juga try catch di bahasa pemrograman apa pasti ada try catch. Di SQL pun sama, ada try catch-nya. Oke, nah gimana cara menggunakan try catch pada SQL? Oke, kita langsung praktekkan saja ya. Untuk memakai try catch itu kita mulai dengan begin ya. Begin try and try. Ini artinya kalau di bahasa pemrograman tuh sama kayak gini ya. Try. Nah, sama seperti ini. Oke, terus ada lagi begin catch and catch. Nah, ini juga seperti lanjutannya nih. Catch, misal catch exception apa. Nah, sama seperti itu ya. Oke. Jadi misalkan yang biasa bikin error misalkan apa ya? Misalkan update tanggal nih. Oke, kita coba dengan update tanggal ya. Update ms customer set, misalkan kita set tanggalnya 2021 bulan 13 tanggal 32. Ini kan udah pasti error ya. Oke, misalkan where customer code-nya J01. Nah, ini kan udah pasti error ya. Nah, kita akan tampilkan errornya di sini dengan fungsi error message. Jadi seperti ini. Oke, kita langsung coba praktekkan ya. Kita coba praktekkan. Nah, hasilnya seperti ini. Seperti yang kita bisa lihat nih. Conversion of a varchar data type to a datetime data type bla bla bla. Seperti itu ya. Ya, kalau kita execute ini kan keluarnya error merah kayak gini nih. Ini kan bisa jadi stopper nih. Misalkan kalau kita nggak pakai try catch, mungkin ada yang bilang ngapain pakai try catch, nggak ada gunanya. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan ada aplikasi yang mengeksekut satu perintah ini nih ke server. Ternyata kenanya error kayak gini. Nah, error kayak gini dibalikin lagi ke aplikasi ya, jadinya stopper kan. Sedangkan keuntungannya kalau kita menggunakan ini bikin catch ini, ketika terjadi error di dalam query kita bisa balikin ke aplikasi itu ya, hasilnya seperti ini, tidak jadi stopper tapi si aplikasinya ya bisa ngolah lagi, oh iya hasil dari database servernya seperti ini loh. Nah, itu sih keuntungannya menggunakan try catch ini. Nah, selain error message juga ada lagi error line ya. Misalkan kita pengen tahu nih di line berapa sih errornya gitu. Ini kelihatan di sini ya, di line 8. Line 8 kita tinggal cari nih. Ini kan saya tadi execute semua nih, F5 sembarang nih di sini. Jadi kelihatannya line 8. Kita hitung nih berarti dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti errornya di sini, di line 8 ini. Atau bisa juga langsung lihat ke sini ya, nih di bawah sini, LN 8. Nah, bisa langsung lihat di sini line 8 di mana sih. Atau kalau nggak mau capek, tinggal Ctrl G line 8. Ketemu deh line 8 kita ada di mana. Oke. Nah, kalau misalkan kita execute-nya cuma segini, ya error line-nya 2. Seperti ini. Gitu. Oke. Nah, selain error message dan error line, sebenarnya masih banyak lagi ya. Tapi saya ingin memberitahu lagi yang penting itu ada namanya error severity ya. Nah, error severity ini sini kan 16 nih. Ini nanti teman-teman bisa lihat aja langsung, kita cari aja di internet ya, banyak
keywordnya ini, error severity level SQL Server. Jadi nanti 16 ini apa sih artinya gitu. Saya juga nggak hafal semuanya jujur. Oke. Jadi seperti itulah contoh menggunakan try catch di dalam SQL. Oke, cukup sekian dulu video kita kali ini. Saya harap ilmu ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa pada video berikutnya dan terima kasih.